Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wandi Apriansyah dengan NIM 2504140004. Oke, di sini saya akan menjelaskan UAS dari basis data. Oke, di sini saya mendapatkan studi kasus Sistem Informasi Konser Musik Bandung. Nah, jadi sistem ini itu berbasis database yang dirancang untuk membantu atau mempermudah pengelolaan penyelenggaraan konser musik di Kota Bandung. Nah, itu tuh mengelola beberapa data, yaitu seperti data konser, artis atau band, juga data promotor, orang yang promosinya siapa, ada data venue, tempatnya, juga ada data pengguna, kita sebagai pengguna, ada data tiket, ada data transaksi pembelian tiket. Nah, kenapa diadakannya sistem informasi konser musik Bandung ini ya sehingga seluruh informasi tersimpan dengan baik, akurat dan mudah diakses, dan juga dengan adanya database ini tuh mengurangi resiko duplikat gitu. Nah, juga adanya nanti backup data gitu. Jadi masih bisa dilihat. Nah, di sini juga ada tiga aktor utama. Yang pertama ada admin. Yang pertama di sini ada admin, lalu kedua promotor atau orang yang suka promosi, dan yang ketiga pengguna atau penonton. Nah, di sini tuh ketiganya berbeda akses ya. Untuk admin yaitu memiliki hak akses untuk mengelola seluruh data pada sistem seperti konser, artis, seluruhnya pokoknya. Dan untuk promotor itu bertugas untuk menambahkan serta mengelola informasi konser. Jadi promotor ini seperti akan menyediakan konser di mana, harga tiketnya berapa gitu, siapa saja yang akan artis atau bandnya yang akan tampil gitu, jenis tiketnya ada apa saja. Nah, seperti itu. Dan untuk pengguna ya hanya bisa membeli tiket, memilih konser yang akan didatangi yang mana gitu. Nah, di sini ada beberapa fungsi utama ya. Yang pertama mengelola data pengguna, lalu data promotor, data konser, data artis atau band, ada data venue, data tiket konser, dan juga mengelola transaksi pembeli, dan juga menyajikan laporan penjualan tiket. Nah, itulah penjelasan singkat tentang studi kasus yang dipilih ini, yaitu Sistem Informasi Konser Musik di Bandung. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan IRD, hasil dari normalisasi dari UNF hingga 3NF. Nah, untuk UNF ini, ini tuh eh, campuran dari seluruh data yang menjadi tabel besar. Nah, di sini contohnya kan ada ID transaksi, nama pengguna, email, nama konser, tanggal promotor. Nah, ini itu masih dilanjut ya bersambung dengan ini. Nama venue, nama artis, nama tiket, nama harga, jumlah dan total. Nah, di sini tuh seluruh data disatukan seperti ini. Untuk sebenarnya kan ini untuk user ya. Nama pengguna, email itu untuk user. Nah, ini nama konser itu untuk konser, tanggal konser untuk konser. Nah, ini sebenarnya ini masih bisa dipisah gitu. Kayak nama venue, tempatnya, artisnya untuk di nama artis khusus gitu. Tiketnya untuk di tiket khusus. Nah, ini keseluruhannya jadi sebelum dipisah-pisah. Nah, lanjut di sini ada satu NF. Nah, setiap kolom hanya memiliki satu nilai atau atomik dan tidak boleh ada atribut yang berisi banyak nilai. Nah, seperti tadi di sini. Nah, di sini tuh ada contohnya nama artis. Nah, nama artis ini ada dua gitu dalam satu ini. Sedangkan dia di ID transaksinya yang sama. Nah, sedangkan di sini dia dipecah-pecah gitu menjadi satu-satu. Selanjutnya di sini ada 2NF, yaitu memisahkan data berdasarkan ketergantungan fungsional. Nah, seperti tadi. Nah, di sini kan di pertama itu pengguna, konser, venue, nama artis tuh bersatu semua. Nah, untuk di 2NF ini sudah dipisah. Pertama itu ada nama tabel pengguna dengan primary key-nya ID pengguna. Lalu di sini ada promotor, ID primary key-nya ID, juga ada venue. Nah, ini dipisah-pisah. Nah, untuk 3NF ini
setelah tadinya dari 2NF, nah dia mengecek relasinya gitu. Nah, jika ada hubungan many to many atau banyak ke banyak, maka dia akan menjadi tabel baru atau menambahkan tabel penghubung. Contohnya di sini. Nah, detail konser artis. Nah, ini tuh sebenarnya tabel penghubung dari many to many antara konser dan juga artis. Nanti ada juga termasuk di sininya venue-nya di mana, konsernya di mana, artisnya siapa aja. Nah, di sini ini untuk penghubungnya. Nah, segitu untuk hasil normalisasi hingga 3NF. Selanjutnya yaitu ada penjelasan IRD dan relasi antar tabel. Nah, di sini seperti yang tadi ya, hasil dari 3NF. Nah, di sini ada salah satunya yaitu promotor dengan konser. Nah, promotor dengan konser yaitu satu ke banyak. Nah, lalu di sini ada di sini contohnya promotor ke konser itu satu ke banyak dengan relasi seperti menyediakan. Satu promotor bisa menyediakan banyak konser dan banyak konser bisa disediakan oleh satu promotor. Nah, seperti itu. Juga di sini ada apa nih? Tiket dan transaksi. Nah, satu tiket ini satu tiket bisa ada di banyak, bisa dibeli di banyak transaksi gitu. Bisa ada di banyak transaksi. Nah, banyak transaksi bisa memiliki satu tiket. Seperti itu untuk relasi dan tabel. Relasi antar tabel atau penjelasan IRD. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ke demonstrasi implementasi database menggunakan MySQL. Oke, kita buka di sini MySQL-nya. Oke, nah ini ya, tadi sebenarnya saya sudah coba-coba terlebih dahulu. Kita drop aja semuanya. Sip, kita drop dulu. Oke, sudah terhilang di sini. Sip. Nah, oke, yang pertama yaitu demonstrasi pembuatan tabel DDL atau definisi language. Nah, itu langsung saja kita akan membuat database baru. Pertama-tama kita buat database baru ini. Nah, sini juga saya sudah ada skripnya ya, teman-teman. Nah, bisa kalian jika mau lihat boleh nih. Nah, ini script untuk create database baru, yaitu dengan create, terus buat di sininya database dan di sininya itu nama databasenya. Kalian ingin menggunakan apa? Nah, sini set, kita copy. Nah, ini bebas, sesuaikan misalnya DB konser kota underscore Bandung. Nah, ini bisa disesuaikan. Jika sudah, kalian bisa klik go. Kita lihat, tunggu. Nah, ini sudah berhasil. Nah, di sini juga sudah muncul nih. Oke. Seperti itu. Lalu di sini ada yang kedua, ada use DB konser Bandung. Ini itu buat mengakses. Nah, di sini kan kita belum mengakses si DB-nya. Nah, kita tulis use ini untuk mengakses. Terus ini DB ini nama DB yang ada di sini. Tadi kan kita sudah buat DB underscore konser underscore Bandung. Nah, jadi kita akan menggunakan database itu. Nah, di sininya belum digunakan. Kita coba running database. Belum nih. Go. Sudah nih, harusnya sudah. Nah, ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sininya masih kosong, belum ada tabel. Nah, kita akan menggunakan create tabel. Oke. Sini kita akan mencoba buat tabel pengguna aja. Set, kita coba. Nah, ini ada scriptnya ya. Masuk SQL, paste. Nah, di create tabel ini pertama kalian buat di sini pakai bahasa Inggris. Buat tabel, ini di sini nama tabelnya apa? Misal tadi kan di kita ada beberapa, misal pengguna, konser, promotor. Nah, ini. Misal kalian mau buat tabel konser. Nah, berarti di sini, nah di sini itu
create tabel konser, ngebuat si tabel konser. Nah, di sini kita akan buat tabel pengguna dulu. Pengguna. Nah, di sini tuh atributnya ada apa aja? Dia ada ID pengguna, nama pengguna, email, password, nomor telepon, alamat, dan role. Nah, ID pengguna ini dia otomatis ya, dan juga dia primary key. Otomatis kayak 1 2 3 nah gitu. Nah, ini untuk nama pengguna dia variabel karakter dengan panjangnya 100 karakter. Nah, ini tidak boleh kosong ya. Nah, untuk email dia variabel karakter dan dia tidak boleh kosong dan juga harus unik. Jadi tidak boleh ada yang sama untuk email. Ini juga tidak boleh kosong password. Ini, nah untuk alamat ini teks panjang. Nah, ini untuk role, ini enum. Kenapa enum? Jadi kita membatasi gitu. Jadi pengguna itu hanya bisa memilih antara admin atau penonton. Nah, jika tidak memasukkan antara dua ini, maka dia akan otomatis menjadi penonton. Misal, masukkan nama pengguna Wandi, terus emailnya wandi@gmail.com, lalu passwordnya 123 dan nomor telepon, alamat. Nah, role-nya ini saya coba masukin misalnya promotor. Nah, itu nggak bakal bisa ya, dan otomatis terlempar ke penonton. Oke, ini sudah kita coba ya, kita go. Misal, nah ini sudah berhasil dan di sini pun sudah ada terlihat ya bahwa tabelnya berhasil. Kita coba lihat di sini contoh nama pengguna. Nah, set. Nah, sudah ada ya semua. Sip. Nah, ini untuk yang tadi kan sudah sama ya. Role text ininya 20, 25, 100. Nah, ini primary key, ini foreign key nih. Unique, ini unique. Ini auto increment. Nah, sekarang kita coba buat tabel satu lagi. Misal kita mau buat tabel artis deh. Artis. Sini artis. Nah, ini. Oke, artis. Paste. Nah, create tabel. Nama tabelnya mau apa? Artis. Terus kasih atributnya. Ada ID artis, dia integer, terus auto increment juga primary key. Nah, baru di sini ada nama artis, variabel karakter, tidak boleh kosong. Genre musiknya dia apa, asal artisnya dari mana. Juga ini kan bisa artis atau enggak band ya tadi. Jumlah personilnya berapa. Kalau sendiri ya dia tulis satu saja. Nah, kalau sudah kita go. Sip, berhasil dan di sini juga ada langsung muncul. Strukturnya juga sama ya kayak tadi. Oke. Sekarang kita coba pengisian data lewat SQL. Nah, misal tadi ya yang pengguna ini. Nah, kan ini ada tadi ID pengguna tidak usah dibawa karena kita auto increment. Jadi kita akan masukkan data nama pengguna, email, password, nomor telepon, alamat, dan role. Cukup ini saja. Oke. Kita coba SQL. Nah, kita coba di sini insert into, kita cari ya. Nah, ini. Sip. Kita copy sini. Paste. Nah, contoh. Nah, ini tuh kalau dibesarkan masukkan ke dalam tabel dengan nama tabelnya pengguna. Ini kan nama pengguna tabel. Nah, di dalamnya ada apa aja? Ini tuh struktur yang tadi kita buat. Ada nama pengguna, email, password, nomor telepon, alamat, dan role. ID pengguna itu kita tidak masukkan karena dia auto increment ya. Nah, untuk values-nya itu isinya mau apa gitu. Nilainya mau apa gitu. Dari pertama di sini nama pengguna. Contoh Andi Saputra. Lalu di sini email. Kedua berurutan ya sesuai dengan ini. Terus passwordnya apa? Terus nomor telepon, alamat, dan juga role. Kepencet. Nah, gitu. Nah, ini ya contoh lah kita dua aja, penonton dan admin satu. Nanti kita buat yang yang langsung promotor gitu kan. Nah, ini kita copy dulu. Nah, kita go. Nah, berhasil ya. Insert into pengguna dengan kita cek di sini, browse. Nah, masuk Andi, penonton, dan admin. Nah, sekarang kita coba yang selain penonton dan juga admin. Karena tadi dia enum kan.
hapus, kita titik koma sini. Nah ini kita coba promotor. Nah gini ya, kan tadi tidak ada ya promotor, itu hanya penonton dan juga admin. Kita go. Nah tidak bisa. Oh dia udah ada Andi ya, karena dia unik ya emailnya. Kita ini ganti juga. Ganti juga semua. Wandi misal. Ini juga Wandi. Lupa emailnya kan harus unik. Nah ya. Nah ini 1233321. Nah gini, sip promotor ya. Kita coba go. Nah ini bisa masuk, tapi kan tadi sudah diproteksi bahwa selain penonton dan juga admin, maka akan dimasukkan sebagai penonton. Kita coba lihat atas nama Wandi apakah dia. Nah kosong, ternyata dia tidak ada, cuman nanti di sananya itu nah harusnya penonton. Nah defaultnya kan tadi penonton ya. Nah ini harusnya, nah defaultnya itu penonton. Jadi selain itu dia penonton gitu. Oke, untuk insert sudah, kita coba melakukan update nih di Wandi ini. Kita coba updated sebentar. Kita cari update ini. Nah, sip. Kita ke SQL, select semua, update. Nah, kita ini update, terus di sini nama tabelnya apa dan mau mengupdate apa nih. Misal saya tadi mau mengupdate role. Bentar, role-nya ini mau ganti ke role, ganti ke penonton. Karena tadi kan kosong. Dengan ID pengguna tadi berapa? Kita 4, ID-nya 4, disesuaikan. Kita cek, kita go. Role. Oh, ini kepencet typo. Oke. Kita go. Nah, berhasil. Kita cek lagi. Sip, sekarang sudah ada. Nah, itulah update ya. Jadi update itu dalamnya itu cuman ada update kemana, tujuan tabelnya apa, terus apa yang mau diupdate, dengan set apa yang mau diupdate-nya, nomor telepon, role atau apa dari strukturnya dicek, terus isinya apa. Di sini sama dengan mana, di mana yang mau diupdate-nya itu dari ID pengguna 1. Bisa juga misal set tadi misalnya penonton, role sama dengan penonton, di mana nama sama dengan Wandi, bisa aja itu. Nah itu buat update ya. Selanjutnya di sini ada demonstrasi delete. Kita coba delete Wandi ini. Kita delete. Nah sip. Nah kita coba ya, tidak dengan ID. Sip. Nah delete from. Nah ini transaksinya, di sini kan nggak ada transaksi. Nah kita ganti ke pengguna. Nah otomatis di sini juga ada, tab aja. Nah saya tidak ingin menggunakan ID transaksi. Harusnya bisa nih dengan nomor telepon atau nama aja, dengan nama pengguna. Siapa namanya? Wandi. Kita coba go. Oke, sip, berhasil. Kita cek di sini sudah terhapus. Nah jadi where-nya itu bisa bebas ya, asalkan sesuai dengan yang ada di sini, nama, email, password, apapun itu, dan juga isinya harus sama. Misal nama pengguna admin system, nah itu harus admin system ya, seperti itu ya. Buat where-nya itu bisa diganti-ganti, cuman ininya tuh harus tetap sesuai dengan di sini. Oke, selanjutnya demonstrasi select. Nah select nih, kita coba select semua pengguna. Jangan pengguna dulu deh, artis sekarang. Select artis. Nah ini buat nampilin seluruh data yang ada di tabel artis. Go. Belum ada siapa-siapa, karena kita belum masukin data di artis gitu kan. Tapi tadi muncul di bawahnya walaupun kosong. Coba sekarang kita ke pengguna. Tadi kan ada sisa 2 ya, harusnya muncul di sini. Nah muncul. Nah di sini select semua bintang.
select, pilih semuanya dari pengguna gitu. Pilih semua, bintang itu sebagai semua. Pilih semua dari tabel pengguna. Oke, tadi ada select lain ya di sini. Nah, select nih, ini enggak semuanya nih. Nah, kan tadi semua. Nah, kalau ini beberapa doang. Jadi select, pilih nama pengguna, email, dan nomor telepon dari pengguna. Jadi nggak semuanya, cuman beberapa aja yang dipilih. Nih, nama pengguna asalkan ada ya di sini, nama pengguna ada, email ada, nomor telepon ada. Nah, dari pengguna nih harusnya nggak semua nih. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Kita go sip, cuman kita punya 3 sesuai dengan yang tadi kita nih select. Oke, selanjutnya ada where. Where tadi udah ya. Where udah ya, where. Oh, select dengan where ya. Nah, ini sama aja kurang lebih ya. Select semua dengan role admin, dengan role penonton. Nah, itu where kayak tadi. Penggunanya bisa diganti-ganti ya, asalkan sesuai. Kita go coba. Nah, cuma nampilin yang admin doang. Kalau adminnya 2, ketampilannya 2. Oke, selanjutnya kita ke order by. Order by. Nah, ini order by. Order by. Order by, select semua dari pengguna. Order by apa tadi? Misal nomor telepon deh, nama pengguna. Nama pengguna secara ascending gitu. Kita go admin dulu. Karena dia AD dan yang Andi itu AN. Jadi D sama N lebih dulu AD admin. Nah, jadi ini. Nah, kita kalau coba order by juga ada satu lagi descending. Paste pengguna. Nama pengguna descending. Des. Nah, sip. Nah, ini jadinya dia Andi dulu. Nah, di sininya juga ada tanda nih. Nah, ini bawa descending ini ke bawah, kalau ascending itu ke atas. Nah, sip. Order by sudah. Join. Di sini ada join ya. Join itu kita harus buat yang ada relasinya, guys. Bentar, kita coba buat si ini ya. Kita udah ada beberapa nih kan. Yang ada relasinya itu ini nih. Konser, yaitu butuh promotor dan juga venue. Kita ini aja venue, kita buat create. Kita go langsung masuk promotor. Kita go. Oke, udah masuk datanya. Konsernya belum. Oke, konser sekarang. Woi, kepencet guys. Oke, ini konser. Sip, oke udah masuk. Selanjutnya kita coba masukkan data. Ini kenapa kepencet tadi guys? Data apa tadi? Promotor dan venue ya guys. Venue. Kita go. Masuk. Promotor. Promotor mana promotor? Pengguna nih. Pengguna. Promotor di sini belum ada ya. Sebentar, promotor itu biar langsung gitu kan. Promotor. Nah, ada nih. Sip.
promotor sip, go. Oke, sekarang kita di konser. Nah, konser udah kosong, masih belum. Nah, kita coba ya, masukkan dulu data konser nih. Data konsernya siapa aja guys. Konser, go. Sip, udah masuk. Nah, oke, lanjut kita ke join ya tadi. Nah, kita mau join kan nih. Join. Nah, ini nih. Bu. Join nih, sini, set. Wih, join nih. Nah, ini live join ya. Ada juga yang biasa inner join, ada right join. Nah, ini kita coba go. Nah, jadi dia masuk. Nama promotornya siapa, nama konsernya apa, promotornya siapa, dan tempatnya di mana, ini semuanya masuk. Oke, selanjutnya ada group by di sini. Nah, ini group by untuk menghitung ya group by-nya ini. Select ID promotor, hitung semua sebagai jumlah konser dari konser dengan ID promotor. Nah, ini semuanya satu, masing-masing satu. Masing-masing promotor cuma punya jumlah satu konser satu. Oke, selanjutnya yaitu having. Yang ada nih having. Kita running, go. Nah, ini kosong ya dia, karena nggak ada yang lebih dari satu. Dia semuanya satu ya. Tadi di group by juga. Oke. Selanjutnya demonstrasi pengujian integritas database. Oke. Sini ada integritas ini nih. Bitcoin nggak bisa. Nah ya, kayak tadi tuh kita buat si data. Nah, pengguna nih, data pengguna mana ya? Data pengguna. Nah, ini Budi coba. Oke, nah ini dia primary key itu tidak perlu dimasukkan ke sini ya untuk integrasi database. Nah, foreign key itu misal tadi untuk primary key seperti itu. Nah, untuk foreign key itu dia misal si konser ini kan dia minta ID venue dan juga ID artis, ya kan? Nah, ID promotor dan juga ID venue. Nah, di mana jika dia buat misal kayak tadi mana ya? Konser. Nah, ini misal set. Nah, di sini kan promotor. Nah, sini kan. Nah, promotor itu kan ada 1 2 3 sampai 10. Nah, si konser itu bisa ngambil ID promotornya 1 2 3. Misal di promotor ini cuman ada sampai 9, tapi dia cuman ada si konser ini ngambil sampai 10. Nah, 10-nya itu nggak bakal bisa. Contoh ya, kita hapus nih 10. Ini apa nih? Promotor. Oh, konsernya dia ada ini kan. Nah, udah ke, nah ini 10 kan, hapus promotor, hapus nih 10. Nah, terus kita buat ke si promotornya itu 10. Nih, set, kopas sini, paste. Nah, ini kan, nih 10 kan, dia ID promotor 10. Nah, ini harusnya nggak bisa karena nah kan
karena di promotornya itu nggak ada di ID 10, cuman adanya 9. Nah kalau 9 dia bisa nih. ID venue dia ada 10, cuman ID promotor dia nggak ada 10. Nah bisa sip. Oke, itu untuk integrasi database. Demonstrasi keamanan database user. Oke, create user pertama. Nah create user itu dia menggunakan ini ya guys. Nah create user ini. Nah SQL create user operator sebagai identifikasi. Create user dengan operator dia localhost. Nah jadi nanti dia waktu proses ke sini dia nggak sebagai root. Nah dia cuman sebagai operator. Passwordnya ini operator, lalu localhost, identifikasi operator. Nah ini kita go. Operation create user valid for operator at localhost. Oh nggak bisa nih. Operators. Nah operators bisa karena tadi kayaknya udah kepake operators. Operator 2 3 buat create user. Lalu di sini ada grant. Nah grant ini untuk memberi akses ya ke si tadi nih, operator tadi, user baru tadi. Ini operators. Nah dia bisa nge-select, dia cuma bisa nge-select, insert sama update, dia nggak bisa delete di DB ini. Dia cuma punya akses di DB ini tapi nggak bisa nge-delete. Nah sip itu grant buat kasih akses. Lalu di sini ada recove buat hapus lagi. Misal udah, wah misalnya ada orang nih nggak bisa nih, nah kita hapus usernya yang tadi. Nah udah kehapus, jadi dia nggak bisa login pakai akun ini lagi. Nah sekian demonstrasi dari sistem informasi konser di Bandung gitu, konser musik di Bandung. Nah jadi konser sistem informasi ini ya sangat mempermudah untuk mengelola data dari banyaknya konser-konser gitu, artis atau band gitu, dan juga tempat-tempatnya. Jadi sudah dipermudah semudah mungkin dengan adanya ini. Jadi misalnya kayak tadi kita milih konser itu langsung include dengan nama artisnya siapa, tempatnya di mana, harganya, tiketnya, kurang lebih seperti itu. Sekian video dari saya, terima kasih.